Halo, perkenalkan nama saya Safira Meizan Syahmina, NIMKA 1322090 dari kelas D Persamaan Diferensial. Di sini saya akan membahas tentang soal-soal persamaan diferensial linier non-homogen order tinggi. Soal pertama adalah persamaan diferensial koefisien konstan. Di sini ada d kuadrat y dx kuadrat min 2dy dx plus y sama dengan x pangkat 3 plus 4x. Langkah pertama, kita akan mencari YC-nya. Nah, kita akan mensubstitusi Y sama dengan E pangkat MX ke PD. Nanti akan didapatkan Y aksen sama dengan M kali E pangkat MX, dan Y double aksennya itu M kuadrat kali E pangkat MX. Sehingga kalau disubstitusi ke PD akan mendapatkan M kuadrat min 2M plus 1 sama dengan 0. Selanjutnya akan kita faktorkan sehingga mendapatkan M-1 dikali M-1 sama dengan 0. Nah, ini kan berarti M1 dan M2-nya kan sama, yaitu 1. Sehingga YC-nya itu C1 E pangkat X plus C2 kali X kali E pangkat X. Langkah kedua, kita akan mencari YP. Nah, kita akan mengidentifikasi himpunan dari S yang merupakan nilai kanan di PD. Ini kan ada X pangkat 3. Nah, X pangkat 3 ini kalau diturunkan akan menjadi 3X kuadrat. Kalau diturunkan lagi akan menjadi 6X dan selanjutnya. Nah, variabel dari X pangkat 3 dan turunannya kan ada X pangkat 3, X kuadrat, X, dan 1. Jadi, himpunan dari S1 kan X pangkat 3, X kuadrat, X, dan 1. Nah, kalau S2-nya itu X dan 1 karena dari turunan 4X itu. Selanjutnya, yang kedua adalah eliminasi. Karena anggota dari S2 itu merupakan anggota dari S1, sehingga kita dapat mengeliminasi dan mendapatkan S1 akset sama dengan X pangkat 3, X kuadrat, X, dan 1. Selanjutnya, langkah ketiga adalah pengalian. Karena solusi komplementer YC-nya itu tidak ada yang menjadi anggota S, maka tidak terjadi penggadaan anggota. Nah, yang keempat, kita akan mencari ABCD dari anggota S yang tersisa. Jadi kita akan mendapatkan YP sama dengan AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D. Kita akan menurunkannya, maka akan mendapatkan 3AX kuadrat plus 2BC plus C. Lalu menurunkannya lagi akan mendapatkan 6AX plus 2P. Nah, YP double aksen, YP aksen, dan YP-nya disubstitusi ke PD aslinya. Sehingga akan mendapatkan seperti ini. Selanjutnya, kita akan menyederhanakan, maka akan mendapatkan AX pangkat 3 plus B min 6AX kuadrat plus 6A min 4B plus CX
plus 2B min 2C plus D sama dengan X pangkat 3 plus 4X. Nah, ruas kiri ada X pangkat 3, ruas kanan ada X pangkat 3, maka kita akan mendapatkan A sama dengan 1. Karena telah mendapatkan nilai A, maka bisa disubstitusi ke persamaan B min 6A X kuadrat sama dengan 0 kali X kuadrat, sehingga akan mendapatkan nilai B sama dengan 6. Begitu juga apabila kita substitusi nilai A dan B ke persamaan 6A min 4B plus C sama dengan X itu, maka akan mendapatkan C sama dengan 22, dan kita akan mendapatkan nilai D sama dengan 32 apabila mensubstitusi nilai A, B, dan C. Sehingga YP-nya itu X kuadrat. Sehingga YP-nya X pangkat 3 plus 6X kuadrat plus 22X plus 32. Nah, kita akan mendapatkan solusi umum dari PD-nya itu YC plus YP, sehingga Y sama dengan C1 E pangkat X plus C2 X E pangkat X plus X pangkat 3 plus 6X kuadrat plus 22X plus 32. Soal kedua yaitu persamaan diferensial koefisien tak konstan dengan reduksi order. Di sini ada soal X kuadrat Y double aksen min 2Y sama dengan 2X. Di mana diketahui bahwa salah satu solusinya adalah Y sama dengan X kuadrat. Langkah pertama kita akan mencari YC-nya. Karena salah satu solusinya itu Y1 sama dengan X kuadrat, maka kita dapat misalkan Y sama dengan X kuadrat kali Vx sama dengan X kuadrat V. Turunan pertamanya berarti X kuadrat V aksen plus 2XV. Turunan keduanya X kuadrat V double aksen plus 4X V aksen plus 2V. Nah, kita dapat substitusi nilai Y aksen, dan Y double aksen ke PD ke soalnya itu, sehingga akan mendapatkan X kuadrat kali X kuadrat V aksen plus 4X V aksen plus 2V dikurangi 2X kuadrat V sama dengan 0. Kalau kita sederhanakan akan mendapatkan X pangkat 4V double aksen plus 4X pangkat 3V aksen sama dengan 0. Nah, apabila kita bagi kedua ruas dengan X pangkat 4, maka kita akan mendapatkan V double aksen plus 4 per X V aksen sama dengan 0. Dengan memisalkan W sama dengan V aksen, maka kita akan mendapatkan W aksen sama dengan V double aksen. Nah, kita bisa mensubstitusinya ke V aksen plus 4 per X V aksen sama dengan 0, maka akan mendapatkan W aksen plus 4 per X W sama dengan 0. Kalau kita pindah ruaskan 4 per X-nya, maka kita akan mendapatkan dW dx sama dengan min 4X. Maka kita akan mendapatkan dW dx sama dengan min 4 per XW. Integralkan kedua ruas dan akan mendapatkan ln W sama dengan min 4 ln X plus C1. Kita jadikan ln W sama dengan dan lain-lainnya itu sebagai pangkat, maka akan mendapatkan W sama dengan E pangkat ln X pangkat min 4 kali C2, dengan C2 merupakan E pangkat C1.
Sehingga kita akan mendapatkan W sama dengan C2 kali X pangkat min 4. Nah, ingat bahwa W itu kan V aksen. Jadi, kan W sama dengan C2 X kali pangkat min. Ingat bahwa W sama dengan V aksen, sehingga W sama dengan C2 X pangkat min 4 itu V aksen sama dengan C2 X pangkat min 4. Kita integralkan kedua ruas, maka akan mendapatkan V sama dengan min 1/3 kali X pangkat min 3 plus C3 kali integral dari C2. Sehingga V-nya itu C4 X pangkat min 3 plus C3 dengan C4 sama dengan min 1/3 integral C2 dx. Jadi, YC-nya itu X kuadrat kali C4 X pangkat min 3 plus C3 bisa kita sederhanakan, maka akan mendapatkan YC sama dengan C4 X pangkat min 1 plus C3 X kuadrat. Dari YP pada soal kedua, kita akan menggunakan metode koefisien tak tentu. Yang pertama, karena nilai kanannya adalah 2X, maka anggota dari S1-nya itu ada X dan 1. Yang kedua, tidak terjadi eliminasi. Yang ketiga, tidak terjadi penggadaan anggota karena YC tadi itu bukan elemen dari S. Nah, yang keempat, YP sama dengan AX plus B. Ini dari anggota S yang tersisa ya. Nah, kalau YP diturunkan maka akan mendapatkan A dan YP double aksennya itu 0. Nah, kita akan substitusi YP aksen dan YP double aksennya ke soal, maka akan mendapatkan X kuadrat kali 0 min 2 kali AX plus B sama dengan 2X. Sehingga kita akan mendapatkan A sama dengan min 1 dan B sama dengan 0. Jadi YP-nya itu min X. Nah, solusi umum kan YC plus YP. Jadi, solusi umum dari PD ini adalah Y sama dengan C4 X pangkat min 1 plus C3 X kuadrat min X. Selanjutnya, soal 3, persamaan diferensial Cauchy-Euler. Soalnya adalah X kuadrat D kuadrat Y dx kuadrat plus 9X dy dx min 20Y sama dengan 5 per X pangkat 3. Langkah pertama, kita akan mencari YC-nya. Dengan memisalkan X sama dengan E pangkat T, maka kita akan mendapatkan T sama dengan ln X. Jadi dy dx-nya kan nanti dy dt kali dt dx sama dengan dy dt kali 1 per x. Nah, kalau x-nya pindah ruas, maka akan mendapatkan x dy dx sama dengan dy dt. Nah, ini persamaan satunya. Lalu kalau diturunkan lagi, kita akan mendapatkan x kuadrat dy. Nah, kalau kita menurunkan lagi, maka kita akan mendapatkan d kuadrat y dx kuadrat sama dengan d dx dari dy dx. Sehingga kita akan mendapatkan 1 per x kuadrat kali d kuadrat y dt kuadrat min dy dt. Nah, kalau kita pindah ruaskan X kuadrat, kita akan mendapatkan X kuadrat D kuadrat Y dx kuadrat sama dengan D kuadrat Y dt kuadrat min dy dt. Ini persamaan kedua. Bentar. Kita substitusi nilai X
persamaan 1 dan 2 ke persamaan diferensial, maka akan mendapatkan d kuadrat y dt kuadrat min dy dt plus 9 dy dt min 20y sama dengan 5 per e pangkat 3t. Maka kita akan mendapatkan PD koefisien konstannya itu d kuadrat y dt kuadrat plus 8 dy dt min 20y sama dengan 5 e pangkat min 3t. Jadi nanti kita akan mendapatkan persamaan karakteristiknya itu m kuadrat plus 8m min 20 sama dengan 0. Kalau difaktorkan, kita akan mendapatkan M1 sama dengan 2 dan M2 sama dengan min 10. Jadi YC-nya itu C1 kali E pangkat 2T plus C2 kali E pangkat min 10T. Step kedua, kita akan mencari YP dengan metode variasi parameter. Karena YC-nya tadi C1 E pangkat 2T plus C2 E pangkat min 10T, maka kita bisa ambil YP sama dengan U1 E pangkat 2T plus U2 E pangkat min 10T. Kita akan menurunkannya sehingga mendapatkan 2U1 E pangkat 2T min 10U2 E pangkat min 10T plus U1 aksen E pangkat 2T plus U2 aksen E pangkat min 10T. Dengan memisahkan U1 aksen E pangkat 2T plus U2 aksen E pangkat min 10T sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan YP aksen 2U1 E pangkat 2T min 10U2 E pangkat min 10T. Dan YP double aksennya 4U1 E pangkat 2T plus 100U2 E pangkat min 10T plus 2U1 aksen E pangkat 2T min 10U aksen E pangkat min 10T. Dengan mensubstitusi nilai YP aksen, YP double aksen, dan YP ke PD, maka kita akan mendapatkan 2U1 aksen E pangkat 2T min 10U2 aksen E pangkat min 10T sama dengan 5E pangkat min 3T. Nah, kita akan mencari U1 aksen dan U2 aksen dengan metode Cramer. Seperti ini. Maka akan mendapatkan U1 aksen sama dengan 5 per 12 E pangkat min 5T dan U2 aksen sama dengan min 5 per 12 E pangkat 7T. Nah, kita akan mencari U1 dari integral U1 aksen dan U2 dari integral dan U2 dari integral U2 aksen. Sehingga kita akan mendapatkan U1 sama dengan min 1 per 12 E pangkat min 5T dan U2 sama dengan min 5 per 12 kali 7 kali E pangkat 7T. Jadi YP-nya itu min 1 per 12 E pangkat 5T min 5 per 12 kali 7 E pangkat min 5T sama dengan min 1 per 7 E pangkat 3T. Jadi solusi umumnya YC plus YP yaitu C1 E pangkat 2T plus C2 E pangkat min 10T min 1 per 7 E pangkat 3T. Nah, karena X sama dengan E pangkat T, maka Y-nya adalah C1 X kuadrat plus C2 X pangkat min 10 min 1 per 7 kali X pangkat min 3.
Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Bye.